Selamat pagi Pak Indra, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri bersama teman-teman saya. Saya Andre Putra Vitalis Jesiman dengan NIM 181324021. Veronica Intan Aprilia Sari dengan NIM 191324005. Lalu ada Deka Mariani Pardede dengan NIM 191324035. Lalu yang terakhir ada Adrianus Gulo dengan NIM 191324017. Materi yang kami bawakan yaitu tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pembahasan kali ini ada 6 poin. Yang pertama, ada sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral, lalu ada fungsi bank sentral, lalu ada alat atau instrumen bank sentral. Yang keempat ada tugas bank sentral. Yang kelima tantangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dan yang terakhir ada usaha Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, yang pertama sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, dalam perjalanannya terdapat 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di Indonesia, yaitu The Javasjis Bank, Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan Bank Indonesia atau BI. Ketiga bank tersebut mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas nilai mata uang pada era sebelum kemerdekaan sampai era modern saat ini. Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank Indonesia dibentuk dengan tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau internasional. Peran Bank Indonesia akan tercermin dari tugas utama yang diembannya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran lalu lintas keuangan. Selain itu, Bank Sentral bertanggung jawab sebagai pemegang kas pemerintah dalam hal penerimaan atau pembayaran. Lalu yang kedua ada fungsi Bank Sentral. Bank sentral pada dasarnya mempunyai tugas untuk memelihara supaya sistem moneter bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya pertumbuhan kredit atau uang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi. Guna mencapai sasaran ini, Bank Sentral bertanggung jawab atas 2 hal, yakni yang pertama, perumusan serta pelaksanaan kebijaksanaan moneter. Lalu yang kedua, mengatur, mengawasi, serta mengendalikan sistem moneter. Lalu yang ketiga ada alat atau instrumen bank sentral. Yang pertama ada politik pasar terbuka, yaitu meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Yang kedua, politik diskonto, tindakan untuk merubah-rubah tingkat bunga yang harus dibayar bank umum dalam meminjam dana dari bank sentral. Yang ketiga, politik perubahan cadangan minimum, bahwa perubahan cadangan minimum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila ketentuan cadangan minimum diturunkan, jumlah uang beredar cenderung naik, dan sebaliknya, kalau dinaikkan jumlah uang akan cenderung turun. Lalu, margin requirements digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga yang biasanya bersifat spekulatif. Caranya dengan menetapkan jumlah minimum cash down payment untuk transaksi surat berharga. Lalu yang kelima ada moral suasion, dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter dengan pidato-pidato gubernur bank sentral atau publikasi-publikasi agar supaya bersikap seperti yang dikehendaki oleh penguasa moneter. Lalu tugas bank sentral. Yang pertama, mencetak dan mengedarkan uang karta untuk menjamin lalu lintas pembayaran yang efisien. Yang kedua, sebagai banknya, pemegang kas dan penasehat keuangan pemerintah. Yang ketiga, memelihara cadangan bank-bank umum, tujuannya untuk mengatur volume uang beredar. Yang keempat, memelihara cadangan emas dan devisa, tugasnya untuk menciptakan adanya kestabilan kurs valuta asing. Yang kelima, sebagai banknya, bank umum serta sumber pengaman terakhir. Yang keenam, pengawasan serta pengendalian kredit perbankan supaya tercapai kehidupan perbankan yang sehat. Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Undang-undang yang mengatur Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Dalam pasal 7 undang-undang ini disebut bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam hal yang pertama mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Lalu yang kelima ada tantangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Perubahan dunia saat ini sampai pada era industri 4.0 yang berbasis IT, internet, dan digital telah menjadi tantangan bagi bank sentral untuk mengikuti kecepatan perubahan tersebut, termasuk Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia harus memahami lingkungannya, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang harus merubah hampir semua aspek kehidupan new normal, termasuk aspek kelembagaannya terkait riset dan pengembangan kepemimpinan. Lalu yang keenam, usaha Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai bank sentral, maka Bank Indonesia dalam pasal 41 dan 43 terdapat poin-poin penting, yaitu ada 3. Yang pertama, memindahkan uang dan penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden dilakukan secara telegram atau dengan wesel tunjuk. Yang kedua, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. Yang ketiga, adanya membeli dan menjual, yaitu wesel yang diekspektasi oleh suatu bank dengan masa berlaku tidak lama dari kebiasaan dalam perdagangan. Yang kedua, kertas pembendaharaan atas beban negara. Dan yang terakhir, surat hutang negara atau surat hutang lainnya yang tercatat dalam suatu bursa efek yang resmi yang bunga dan pelunasannya dijamin oleh negara. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.